Mungkin hal ini sebagai salah satu tanda evolusi zaman. Sekarang ini banyak orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa melihat ini, itu, ini, itu. Mereka kebal, mereka anti peluru, anti bacok. Mereka punya kelebihan, punya kehebatan tertentu. Itu belum bisa disebut waskita. Itu belum bisa disebut makrifat. Karena banyak orang yang justru karena kelebihannya, kehebatannya, mereka terjerumus kepada ta'ajub, terjerumus kepada bangga diri, terjerumus kepada riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin panjenengan pernah mendengar satu ungkapan bahwa orang-orang yang selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh mendekatkan jiwanya, mendekatkan pribadinya kepada Allah, sebagai salah satu wujud belas kasih Allah kepada mereka, Allah akan memberikan satu warid, satu hadiah, satu keistimewaan dan kelebihan. Salah satunya yang diberikan adalah ketajaman mata jiwa. Istilah Jawanya disebut dengan kawaskitan. Dan orang-orang yang tajam mata jiwanya disebut sebagai orang-orang yang waskito. Istilah Arabnya adalah orang-orang yang makrifat. Dalam sudut pandang tertentu, secara umum kita berpersepsi, bagaimana sih orang-orang yang waskito tersebut? Orang-orang yang tajam mata jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat alam gaib, bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang bisa meramal hal-hal yang belum terjadi, bisa memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti itu kadang kita berpersepsi. Akan tetapi, saudaraku, di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekah, ada satu kawaskitan dasar yang harus kita penuhi. Orang-orang yang waskita, orang-orang yang tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang awas dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang tajam melihat dirinya sendiri. Orang-orang yang tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang bisa melihat bagaimana dia berperilaku, bertingkah laku. Orang-orang yang awas bagaimana dia berbuat sesuatu. Orang-orang yang waskita atau tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang membawa kepada kerusakan, ataukah membawa ketakwaan. Fa'alhammaha fujuruha wa taqwaha. Makanya orang-orang yang tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang bisa melihat perbuatanku, tingkah lakuku, perilakuku, apakah menuju kepada kerusakan ataukah menuju kepada ketakwaan. Dan akhirnya mereka bisa mengarahkan perilaku, tingkah laku, dan perbuatannya tersebut menuju keselamatan. Keselamatan ini bahasa Arabnya adalah Islam. Keislaman. Dan orang-orang itu terselamatkanlah dengan tingkah laku, perilaku, dan perbuatannya.
Selain itu, orang-orang yang tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang bisa melihat dengan nyata apa yang terjadi dengan hatinya. Apakah hatinya penuh dengan iri, dengki, dendam, kebencian, kesombongan, riya, ujub. Mereka dengan jelas bisa melihat apa yang terjadi di dalam dirinya. Mereka bisa mengawasi yang terjadi di dalam hatinya. Mereka bisa merasakan ketika hati dipenuhi dengan kebijaksanaan, dipenuhi dengan belas kasih. Mereka bisa awas daya-daya atau potensi-potensi yang ada di dalam hatinya, itu akan membawa kepada yang fujur ataukah kepada hal-hal yang takwa. Selain itu, orang-orang yang tajam mata jiwanya, mereka bisa melihat dan mengawasi bersitan-bersitan yang ada di dalam pikirannya. Apakah pikiran itu membawa mereka kepada hal-hal yang fujur ataukah hal-hal yang takwa? Mereka bisa melihat apakah pikirannya itu menyeret mereka pada hal-hal yang merusak dirinya sendiri ataukah menyelamatkan dirinya. Bersitan-bersitan yang ada di dalam otaknya bisa mereka awasi, bisa mereka tata. Dan akhirnya mereka selamat membawa daya yang ada di dalam ciptanya, akal pikirannya. Sebutan di dalam bahasa Arab adalah Islam, selamat. Kemudian mereka bisa melihat bagaimana nafsu-nafsu, emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Mereka bisa melihat dengan nyata, mengawasi bagaimana nafsu itu terjadi di dalam dirinya. Emosional yang dilahirkan dari nafsu-nafsunya itu. Dan akhirnya bisa mengendalikan nafsunya. Dan selamatlah mereka membawa dan memimpin nafsunya. Itulah orang-orang yang waskito. Nafsu itu ada wadahnya. Nafsu lawamah ada di dalam perkataannya. Nafsu amarah ada di dalam pendengarannya. Nafsu supiyah ada di dalam penglihatannya. Nafsul mutmainah ada di dalam hidungnya, di balik nafasnya. Orang-orang yang waskito itu bisa mengawasi, melihat apa yang terjadi di dalam indranya. Penglihatan, pengucapan, pendengaran, dan penciumannya. Mereka benar-benar bisa mengarahkan mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang baik, mana yang buruk, yang bisa memengaruhi indera-inderanya. Orang-orang yang tajam mata jiwanya adalah orang-orang yang benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di dalam dirinya. Dan setelah itu, dia bisa mengenal Tuhannya dengan kemurnian, dengan daya murni, semurni-murninya. Karena dia bisa mengenal dirinya secara pandangan murni, menemukan kesejatian diri, dan menemukan kesejatian Tuhannya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Dan dia bisa mengawasi bagaimana dia menyempurnakan penghambaannya kepada Allah yang memang layak untuk dia sujudi, untuk dia tunduk, untuk dia puja dan puji. Orang-orang yang tajam mata jiwanya itu bisa benar-benar nyata dan awas bagaimana status dia di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudara yang saya muliakan, tali ketajaman jiwa mereka adalah selalu menyambungkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jiwanya selalu berzikir, zikir dalam koridor sirur asrar. Mereka bisa berzikir kepada Allah dengan bahasa jiwanya. Karena jiwanya selalu menyambungkan dirinya kepada Allah, maka sang jiwa ini bisa membaca Quran qadim di dalam dirinya. Di dalam dirinya itu tidak ada huruf, tapi bisa dia baca. Tidak ada suaranya, tapi bisa menjelaskan kepada dirinya. Apakah dirinya menuju kepada yang takwa ataukah kepada yang fujur. Di dalam dirinya ada satu Quran, satu bacaan, satu serat jiwa, yang mana itu menyambung kepada kalamnya Allah, kalam Tuhan. Di sana ada satu bacaan yang tidak ada kemamangan sedikit pun, dan itu tidak bertentangan dengan Quran yang sudah dituliskan dan diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Quran Kadim. Quran itu menjadi hidayah bagi dirinya, menjadi petunjuk bagi dirinya. Kalau di dalam Mushaful Quran surat Al-Baqarah dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu tidak ada satu keraguan sedikit. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dari bacaan-bacaan Quran Kadim yang tidak bertentangan dengan Quran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka bisa menembus alam hidayah, alam hidayatullah. Di dalam jiwanya ada satu furqan, satu pembeda, mana yang fujur, mana yang takwa. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini mungkin sedang musim-musimnya. Mungkin hal ini sebagai salah satu tanda evolusi zaman. Sekarang ini banyak orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa melihat ini, itu, ini, itu. Mereka kebal, mereka anti peluru, anti bacok. Mereka punya kelebihan, punya kehebatan tertentu. Itu belum bisa disebut waskidah. Itu belum bisa disebut makrifat. Karena banyak orang yang justru karena kelebihannya, kehebatannya, mereka terjerumus kepada ta'ajub, terjerumus kepada bangga diri, terjerumus kepada riya, terjerumus kepada yang namanya pamer. Mungkin kalau mereka tidak mempunyai kelebihan itu, mereka tidak akan terjerumus ke situ. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi idealnya bagi para pejalan Tuhan, pejalan ketuhanan maksud saya, bagi para pelaku spiritual, para pejalan rohani, kawaskitan pribadi yang saya terangkan tadi, ketajaman mata jiwa melihat diri ini semurni-murninya, itu perlu kita pegang betul-betul ketika kita sedang dalam kondisi diberi ketajaman melihat hal-hal yang gaib, bisa melihat hal-hal yang belum terjadi, atau mungkin punya kelebihan tertentu sebagai warid yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki banyak orang,
Kita harus benar-benar awas dengan ucapan kita. Bersitan di dalam pikiran kita. Kata-kata yang ada di dalam hati kita. Dan emosi-emosi yang terjadi dari apa yang kita miliki tersebut. Agar apa? Agar kita terselamatkan. Jadi intinya, yang namanya ketajaman jiwa, kawaskitan adalah bagaimana kita bisa mengawasi diri kita sendiri. Entah dalam perilaku, tingkah laku, dan perbuatan kita. Dan kita bisa melihat dengan jelas lingkungan sekitar yang terjadi. Kita bisa melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Itulah kawaskitan. Dan akhirnya, karena kita benar-benar waspada, mengawasi apapun yang terjadi, mengamati, dan kemudian memutuskan satu keputusan perbuatan, itu akan membawa kepada keselamatan. Jadi, saudaraku, yang namanya ketajaman jiwa, kawaskitan, itu bukan hanya kita bisa melihat makhluk gaib, kita bisa meramal apa yang akan terjadi, kita kebal peluru, kita kebal senjata tajam, kita bisa membuka hal-hal yang sesungguhnya rahasia yang tidak bisa ditembus orang-orang umum. Saudara-saudara yang saya muliakan, kawaskitan itu multidimensi. Karena kita adalah makhluk yang multidimensi pula. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini sedang gayeng-gayengnya perdebatan di dunia supranatural. Kita perlu waspada, kita perlu awas dengan diri kita sendiri. Ini adalah evolusi zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar bisa menyesuaikan diri pribadi kita dengan perubahan atau evolusi zaman sekarang ini. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, terselamatkan. Bahasa Arabnya adalah menjadi orang Islam, orang-orang yang terselamatkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.